Selamat sore, saya atas nama Felicitas Lorena Dagut dengan NIM 1903030006 kelas A semester 6, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, akan mempresentasikan opini saya berkaitan dengan problematika kesiapan menjelang pemilu serentak di tahun 2024. Pemilihan umum atau pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan yang terakhir adalah 2019. Dan sekarang menuju tahun 2024 yang dimana akan diadakan pemilu yang ke-13. Indonesia akan melaksanakan pesta rakyat yang mana melakukan pemilihan umum untuk siapa yang akan menjadi pemimpin negara ini. Diisukan pemilu serentak 2004 yang menggabungkan pemilu dan pilkada di tahun yang sama, yang menjadi beban penyelenggara yang tidak sekedar bersifat teknis semata, tetapi juga kuat dengan makna politiknya. Beban penyelenggara di pemilu 2024 yang pertama kalinya menggabungkan pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten atau Kota, pemilu presiden atau wakil presiden, dan sekaligus pemilihan gubernur dan wakil gubernur, presiden, bupati atau wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di tahun yang sama. Di tengah beban penyelenggara tadi, maka mulai disimulasikan ke arah rencana penyederhanaan pemilunya, baik mengenai durasi kurun waktunya, desain kertas suaranya, hingga pola perekrutan petugasnya di lapangan. Kendala-kendala yang dihadapi saat pemilu serentak 5 kotak suara di tahun 2019 dan bahkan saat pilkada serentak di tahun 2020. Diidentifikasi adanya keterbatasan fasilitas utama infrastruktur dan ketersediaan jaringan pendukungnya yang berpengaruh terhadap substansi, demokrasi, dan kedaulatan rakyat dari pemilu. Untuk itu direkomendasikan agar penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu yang profesional dan independen adalah tidak bisa ditawar-tawar lagi posisinya. Penyatuan penyelenggara pemilu dan pilkada di tahun yang sama untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Indonesia. Momentum ini membutuhkan kesiapan dari pihak penyelenggara pemilu yang tidak hanya bersifat teknis operasional semata, tetapi juga dukungan di tingkat politik negara agar dapat berjalan lancar, damai, dan demokratis. Dukungan politik dan teknis diperlukan agar penyelenggara memiliki sumber daya memadai bagi agenda pemilu 2024 dalam rangka jaminan profesional, kapasitas, dan integritas kelembagaan. Beban kerja yang berlebihan semasa menghadapi pemilu serentak 5 kotak di tahun 2019 menjadi pengalaman buruk yang sangat diharapkan agar jangan sampai terulang kembali di tahun 2024. Keserentakan pemilu 2024 memiliki resiko tersendiri bagi penyelenggara dengan tahapan masing-masing domain pemilunya. Substansi atas resiko
tadi bagi penyelenggara tidak bisa dipisahkan dari langkah-langkah manuver partai politik guna melakukan penjajakan atau pemetaan potensi ke arah koalisi yang dibangunnya nanti. Itu sebabnya tahun politik dianggap datang lebih dekat pada saat menghadapi agenda pemilu 2024 yang suhu politiknya sudah dirasakan cukup kuat sejak tahun 2021. Di sini, manuver elit politik dan partai-partai yang lebih awal menghadapi agenda pemilu 2024 menunjukkan percepatan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut menjadi hal yang krusial bagi penyelenggara untuk mempersiapkan lebih matang lagi dibandingkan sekadar rutinitas kalender politik pada umumnya. Pelaksanaan pemilu serentak 2024 masih dihadapkan beberapa potensi permasalahan, antara lain distribusi logistik pemilu, data pemilu, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi dan data hasil perhitungan suara hingga gugatan akhir Pilpres. Selain itu juga ada kesulitan pemilih menggunakan hak pilih lantaran diprediksi akan banyaknya surat suara. Sikap pemerintah dan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang cenderung tidak meneruskan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum semestinya diikuti dengan penjelasan terkait teknis perhelatan politik 5 tahunan itu. Ada sejumlah problematika teknis yang membutuhkan kejelasan dan kepastian jika pemilu serentak nasional tahun 2020 tetap digelar di tahun 2024. Setidaknya ada 3 problematika besar yang harus segera diselesaikan terkait kepastian hukum pemilu serentak nasional 2024. Problem pertama adalah soal keserentakan dari pemilu dan pilkada itu sendiri. Problem kedua adalah terkait hak politik peserta pemilu, terutama menyangkut legal standing dari peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon di pilkada. Sementara problem ketiga adalah menyangkut berat beban teknis penyelenggara pemilu di lapangan. Bagaimanapun, jika pemilu serentak digelar di tahun 2024, 2 regulasi tetap akan dijadikan sebagai landasan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Wali Kota. Artinya, jika mengacu pada 2 regulasi ini, ada 2 pedoman waktu yang ada di dalam kedua undang-undang tersebut yang berkorelasi dengan makna keserentakan yang selama ini dipahami oleh publik. Jika mengacu pada keterangan waktu di 2 undang-undang yang berbeda, keserentakan yang bisa dilihat adalah pemilu dan pilkada tidak dilakukan di hari yang sama. Sebab jika mengacu tahapan bahwa ketentuan 20 bulan harus dimulai tahapan pemilu, tidak mungkin pemungutan suara dilakukan bertepatan dengan pilkada yang sudah terkunci di November 2024. Apalagi jika mengacu pada jabatan presiden dan wakil presiden yang berakhir pada 20 Oktober 2024. Maka secara regulasi disebut bahwa penetapan calon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Problematika menjelang pemilu 2024 ini bukanlah hal yang cukup mudah untuk diatasi sebagai isu-isu yang berkaitan dengan kesiapan KPU salah satunya. Itu karena takut terulangnya permasalahan yang sama yang terjadi 2019. Maka dari itu, kita membutuhkan kesiapan yang matang untuk pemilu yang akan datang, yaitu tahun 2024. Menjadi tambahan permasalahan juga bahwa dalam menjelang pemilu tahun 2024 kita juga masih didilemakan oleh pandemi COVID-19. Maka beberapa tahapan-tahapan menjadi terhambat akibat dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kesiapan harus lebih baik lagi, seperti mungkin kesiapan teknologi dalam pemilih. Salah satunya adalah kesiapan teknologi dalam pemilihan nantinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya mengucapkan